Perkenalkan, saya Jolo Octavianus Lohonauman dengan NIM 21050400093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terdapat pada bab 5 dan bab 6. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban terdapat pada pasal 23A ayat UUD 1945, salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Aturan dasar tentang pendidikan dan kebudayaan serta IPTEK pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pada pasal ayat 33 ayat 4 UUD NRI 1945 dan pasal 34 UUD NRI 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 dan hak kewajiban asasi manusia diatur tersendiri di bawah judul hak HAM. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan keamanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.